Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita awali newsline dengan informasi situasi arus lalu lintas di gerbang tol Jakarta Cikampek yang masih terpantau ramai lancar. Sementara sebanyak lebih dari 422.000 penumpang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni sejak 10 hari menjelang Idul Fitri hingga hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di tol Cikampek serta Pelabuhan Merak Banten, kita terhubung dengan rekan Emresa di tol Cikampek dan juga ada Marcelina Tumondo di Pelabuhan Merak Banten. Kita terlebih dahulu ke Resa. Selamat siang, Resa. Bagaimana kondisi terkini di tol Cikampek saat ini di puncak arus mudik? Apakah one way masih diberlakukan dan berapa jumlah kendaraan yang melintas? Selamat siang Naila, situasi terkini yang kami dapat laporkan atau pantau di gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70 ini masih ramai lancar. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang menuju ke gerbang tol atau gardu tol di gerbang tol Cikampek Utama. Kami juga melihat saat ini ada sejumlah petugas yang sudah mulai untuk mengatur kendaraan agar tidak terjadi penumpukan di satu pintu tol, sehingga ini membagi rata pintu tol. Paling tidak ada sekitar 14 gardu tol yang dioperasikan untuk menuju ke arah Palimanan, dan sebaliknya juga kalau kita lihat dari arah menuju ke arah Jakarta ini juga situasinya masih ramai lancar. Sementara untuk rekayasa lalu lintas, Naila, saat ini kami melihat bahwa masih ada pemberlakuan one way yang dimulai pada kilometer 70 hingga ke kilometer 414 tepatnya menuju ke gerbang tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah. Dan ini memang berbeda jika kita lihat pada aturan pemberlakuan one way yang seharusnya dimulai pada kilometer 47 kemudian juga hingga ke kilometer 414, namun ini sifatnya situasional jika dijelaskan oleh pihak kepolisian, apalagi juga jadi tidak harus mengikuti jadwal yang sudah diberlakukan sebelumnya. Dan ini termasuk juga misalnya pada malam hari tadi seharusnya one way selesai pada pukul 12 malam, namun karena melihat masih banyaknya kepadatan arus lalu lintas dari arah barat, sehingga kemudian dari pihak kepolisian melakukan diskresi dan juga memperpanjang masa pemberlakuan one way hingga pada pukul 2 dini hari. Kemudian selain one way, rekayasa lalu lintas juga diberlakukan, yakni adalah kontraflow dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama ini ada satu lajur paling kanan yang dimanfaatkan oleh kendaraan untuk untuk rekayasa lalu lintas kontraflow menuju ke arah Palimanan. Tadi sudah dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan berikut kita simak penjelasan selengkapnya dari Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaedi. Malam, ya. Tadi malam kita bersama dari Korlantas bersama jajaran dan stakeholder terkait terus memantau perkembangan arus, ya, yang terjadi dari barat, dari Jabodetabek yang akan mengarah ke timur, ya. Sampai dengan pukul 02.00, ya, arus itu masih kuat, arus masih deras dari barat yang akan menuju ke timur, ya, sehingga kita memutuskan untuk melakukan diskresi kepolisian dengan memperpanjang waktu, ya, sampai dengan bagaimana nanti arus akan mulai berkurang, ya. Tepat tadi pukul 08.00, ya, kita mendapatkan laporan dan hasil pelihatan kita melihat daripada peta digital yang ada, arus sudah mulai berkurang, ya. Untuk itu, ya, kami, ya, dengan stakeholder terkait, ya, melakukan relaksasi arus, ya, untuk membuka CB one way, ya, menjadi CB kontraflow. Sementara itu terkait dengan tingkat volume kendaraan yang melalui gerbang tol Cikatama ini hingga pukul 13 atau pukul 1 siang ini lebih dari 12.000 kendaraan yang telah melintas menuju ke arah Palimanan. Sementara dari arah sebaliknya menuju ke Jakarta sekitar 1.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama. Dan angka ini terus diprediksi akan meningkat, Naila, hingga pada hari ini Jasa Marga memprediksi bahwa pada hari ini di puncak arus mudik di tanggal 29 April ada lebih dari 130.000 kendaraan diprediksi akan
melintasi gerbang tol Cikampek utamanya ke arah Palimanan. Dan untuk saat ini pun juga kalau kita lihat di rekap kemarin di tanggal 28 April sudah ada sebanyak 84.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama utamanya menuju ke arah Palimanan. Dan total dari 10 hari jelang Lebaran hingga kemudian 4 hari jelang Lebaran sudah ada sekitar hampir 350.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama ini. Demikian Naila. Baik. Dari gerbang tol Cikampek utama kita beralih ke Pelabuhan Merak Banten. Ada rekan Marcelina Tumundo. Marcelina, selamat siang. Bisa Anda gambarkan apa upaya antisipasi atau upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola bandara untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik di sana? Jason dan juga Naila, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pelabuhan untuk mengantisipasi jumlah pemudik yang terus meningkat di puncak arus mudik ini. Di antaranya yang pertama adalah menambah jumlah kapal yang beroperasi setiap harinya. Saat ini sudah ada 42 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni. Kemudian juga dari pihak ASDP dan Kesyahbandaran mengupayakan untuk bisa menggunakan kapal berukuran yang lebih besar. Selain itu juga sudah dilakukan pembukaan Pelabuhan Indah Kiat yang berlokasi tidak jauh dari Pelabuhan Merak ini untuk melayani rute Indah Kiat Pelabuhan Panjang Bandar Lampung dan dikhususkan bagi kendaraan logistik agar daya tampung untuk mobil-mobil pribadi yang berada di Pelabuhan Merak ini bisa lebih besar. Selain itu juga untuk manajemen pelayaran atau waktu tunggu yang dibutuhkan sebelum para pemudik ini bisa naik ke kapal diupayakan bisa lebih cepat. Di antaranya adalah dari pihak ASDP mengatakan bahwa terus melakukan koordinasi agar untuk penerbitan surat clearance port atau surat perizinan berlayar ini bisa memakan waktu yang lebih cepat sehingga total untuk bongkar muat ini hanya memakan waktu 45 sampai 60 menit saja sehingga para pemudik yang berada di dermaga ini terutama yang sudah parkir di zona tunggu dapat menunggu tidak terlalu lama. Kemudian juga ada imbauan kepada para pemudik terutama yang sudah memiliki tiket agar bisa datang ke pelabuhan tidak dalam waktu yang terlalu lama sebelum waktu keberangkatan. Tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang pemudik, ini merupakan salah satu simulasi bahwa seorang pemudik ini tiba di Pelabuhan Merak 2 jam sebelum waktu keberangkatannya di jam 11 siang tadi. Dan ketika pukul 10.30 atau setengah 11, ia sudah berada di baris paling depan dan siap untuk masuk ke kapal. Artinya adanya upaya untuk mengimbau para pemudik ini datang tidak terlalu lama jaraknya dengan waktu keberangkatan supaya pemudik ini tidak memakan tempat yang seharusnya ditempati oleh pemudik yang akan berangkat dalam waktu yang lebih singkat begitu. Sehingga diharapkan kepadatan di area dermaga atau di zona tunggu ini bisa lebih terurai dan juga tidak menyebabkan kemacetan sampai di luar area pelabuhan. Jason dan Naila. Ya, Marcel, lalu bagaimana kondisi cuaca di sekitar Pelabuhan Merak dan bagaimana upaya antisipasi petugas terkait dengan kondisi dari Gunung Anak Krakatau? Untuk perakiraan cuaca di Pelabuhan Merak pada hari ini berdasarkan pantauan dari BMKG bahwa sampai dengan jam 10 malam nanti diperkirakan kondisi cuaca berawan. Kemudian terkait dengan kondisi atau aktivitas dari Gunung Anak Krakatau memang sampai dengan saat ini masih berstatus siaga, tetapi berdasarkan pernyataan terakhir dari pihak BMKG maupun PVMBG bahwa situasi aktivitas dari Gunung Anak Krakatau ini sudah semakin menurun dan potensi tsunami juga sudah semakin menurun. Dipastikan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini tidak mengganggu pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Kemudian juga dari pihak petugas ini sudah melakukan pelatihan dan terus berkoordinasi dan juga menempatkan ada 4 titik evakuasi di Pelabuhan Merak. Selengkapnya berikut ini pernyataan dari Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT ASDP M. Yusuf Hadi berikut ini. Yang berikut yang sudah ada di pelabuhan ada titik evakuasi. Ada 4 titik evakuasi di Pelabuhan Merak ini di dermaga 5-7, dermaga 7, lalu di pintu masuk di dekat kantor, lalu di eksekutif dan di dekat masjid ya. Masjid yang ada di dekat dermaga 5 dan tol gate itu ada masjid, itu ada jalan keluar, itu evakuasi juga. Jadi bagaimana pola untuk mengevakuasi tentunya
tim terpadu yang akan nanti menangani. Tim terpadu itu bukan hanya SDP, tapi stakeholders yang ada di pelabuhan yang bersama-sama untuk menangani. Demikian Jason dan juga Naila kembali ke studio. Baik, Marcelina Tumundo melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Sebelumnya ada rekan Muhammad Reza dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Terima kasih, selamat bertugas kembali teman-teman, jaga kesehatan.